Bab 5916 sampai 5920. Bab 5916, tempat kekalahan. Saudaraku, Istana Air telah datang untuk menyelamatkan, dan telah membawa pasukan seperti itu. Seperti kata pepatah, orang baik tidak akan menderita kerugian langsung, jadi mari kita mundur dengan cepat. Istana memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak cukup baik untuk bersaing satu sama lain, belum lagi ada jenderal yang kuat seperti Perdana Menteri Penyu di sekitar Laolong. Ya, ayo cepat pergi. Pengejaran kali ini gagal, dan tanggung jawab bukan pada kita. Bagaimanapun, Sui Gong ini ada di sini untuk menyelamatkan orang lain juga berkata dengan cemas. Pemimpinnya mengangguk. Memang benar. Istana Air memiliki kekuatan yang sangat besar dan jumlah orang yang banyak. Hingga saat ini, pemimpin pasukan di pihaknya masih berbicara dengan mereka tentang kedua belah pihak. Dia takut jika negosiasi gagal, Istana Air akan mendapat masalah jika menjadi musuh. Sekarang, serangan air datang dengan sendirinya, bagaimana orang seperti dia bisa menahannya? Oke, suruh semuanya mundur. Pemimpin itu berteriak, memimpin dan langsung terbang. Begitu pemimpinnya pergi, pasukan musuh yang kalah sepertinya telah kehilangan jiwa mereka. Mereka melarikan diri hanya dalam 1 atau 2 menit. Namun, musuh-musuh yang tidak sempat melarikan diri semuanya terbunuh oleh pedang udang. Prajurit dan jenderal kepiting satu persatu. Ketika sapi aneh itu melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia mengeluarkan minuman ringan, tiba-tiba berbalik, dan pintu batu itu tiba-tiba jatuh. Han Sanqian ingin menghentikannya, tapi jelas pukulannya terlalu lambat. Sialan, tidak mungkin. Bala bantuan telah tiba. Apa yang akan dilakukan bajingan ini jika dia menutup pintu? Hei, kamu orang aneh, kamu masih ingin menutup pintunya. Tiba-tiba, pintu batu itu tersangkut beberapa mil setelah jatuh, dan cibiran tua dan kuat tiba-tiba muncul. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bahwa pintu batu itu macet. Berhenti, cangkang kura-kura tertancap di sana. Dasar kura-kura sialan. Sapi aneh itu berteriak dan hendak mengambil tindakan. Namun hampir dalam sekejap, pintu batu itu tiba-tiba terangkat, dan ratusan tentara serta kepiting menggunakan senjatanya untuk memaksa pintu tersebut terbuka. Sapi aneh itu sangat malu. Kui, lama tidak bertemu. Raja Naga tua itu terbang, berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di depan pintu, dan terkekeh. Nyeye, bukankah kamu hidup dan sehat? Beraninya kamu bisa memanggil perintah Raja Naga sesuka hati. Perdana Menteri Wu Gui berteriak dengan marah. Aku satu generasi dengannya, lalu bagaimana jika aku memanggilnya dengan namanya? Perdana Menteri Turtle sangat marah. Tapi Raja Naga menghentikannya sambil tersenyum, Kuiniu ini adalah binatang purba, jadi tidak masalah. Raja Naga, dia berada ribuan mil jauhnya darimu. Dia hanyalah seekor binatang buas. Dia hampir tidak bisa disebut binatang purba karena usianya. Bagaimana dia bisa satu generasi denganmu? Kamu kura-kura, apa yang kamu katakan? Hei! Raja Naga tua melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka berdua, dan tertawa pelan dan berkata, Kui dan aku adalah generasi yang sama. Status kami hanya karena saudara Kui tidak menginginkannya. Kalau tidak, dia tidak lebih buruk dari itu. Saya. Terserah padamu, Naga tua. Sapi aneh itu mendengus dingin. Raja Naga tua itu tersenyum. Karena kita adalah kenalan lama, izinkan saya memberitahu Anda segera. Saya dipercaya oleh seseorang untuk datang menyelamatkan Han Sanqian. Beranikah saya bertanya, apakah ada yang lain di antara mereka? Setelah mengatakan itu, Raja Naga tua dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Han Sanqian. Saya Han Sanqian. Han Sanqian berdiri dan berkata. Raja Naga tua tersenyum dan memandang Han Sanqian dengan hati-hati. Orang ini agak aneh. Dia tidak dapat melihat dengan jelas tingkat kultivasinya dan tubuhnya dianggap kurus. Apakah ini benar-benar orang yang dipilih oleh leluhur? Apakah ini agak terlalu sulit untuk dipahami? Namun, Raja Naga dengan cepat melepaskan gagasan ini. Tidak peduli siapa leluhurnya, penglihatannya tidak bisa lebih buruk dari miliknya. Terlebih lagi, bahkan jika leluhurnya lebih buruk, bisakah dewa di sebelahnya juga lebih rendah? Akankah berbeda? Ini jelas tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat memberi hormat pada Han Sanqian. Tuan Han, Lao Long terlambat. Raja Naga dipersilakan. Han Sanqian juga buru-buru mengembalikan hadiah itu. Tapi budak kecil di sampingnya benar-benar terpana. Bagaimanapun, Raja Naga adalah orang penting di tempat dia berada. Saudara Kui, karena Tuan Han ada di sini, saya akan melakukannya bawa saja dia bersamaku. Ayo pergi. Apa kamu keberatan? Raja Naga berbalik dan memandang Kui dengan sopan. Kamu ingin mengambil orang yang ingin kubunuh. Kata Kui dengan marah. Haha, saya memiliki 500.000 pasukan di Istana Singlong. Saudara Kui, Anda terluka parah. Jika terjadi perkelahian, apakah Anda perlu mengatakan lebih banyak tentang hasilnya? Kami adalah kenalan lama, jadi beri aku sedikit muka, oke? Orang ini sudah ada di dekatku berkali-kali. Bagaimana aku bisa bahagia jika aku tidak membunuhnya? Teriak Kui dengan marah. Bab 5917, lupakan saja. Han Sanqian tidak senang ketika mendengar ini. Aku sudah mengganggumu berkali-kali, hanya 2 kali, dan aku sudah menjelaskannya padamu. Teriak Kui dengan marah.
Dia juga tidak bodoh. Kekuatan Raja Naga sendiri luar biasa, meski kondisinya bagus, ia belum bisa menang satu lawan satu sepenuhnya, apalagi masih seperti ini. Seperti kata pepatah, orang baik tidak akan langsung menderita kerugian, namun tetap harus menuruni tangga. Namun, karena kamu terus berbicara, aku benar-benar harus memberimu sedikit wajah. Hanya saja. Hanya apa? Kejahatan ini bisa dihindari, tapi kamu tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Naga tua raja mendengar ini. Akhirnya tersenyum, bagaimanapun juga, Kui adalah binatang purba, dan dia masih membutuhkan wajah. Ayo lakukan ini. Saya melihat saudara Kui terluka. Saya punya beberapa mutiara putih Suigong di sini, jadi saya akan memberikannya kepada saudara Kui. Mutiara putih Suigong. Obat suci yang terkenal di Istana Air. Tampaknya gelombang ini tidak rugi. Oke. Kui tiba-tiba mengangguk, mengambil pil yang dilemparkan oleh Raja Naga tua, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata dengan dingin, hari ini, demi Raja Naga, aku akan melepaskanmu, Ham. Setelah itu, dia menginjak satu kakinya, tubuhnya terbang, lalu pergi. Ketika Kui pergi, Han Sanqian dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Han Sanqian melangkah maju dan berkata, terima kasih Raja Naga. Jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, aku khawatir kita akan menjadi jiwa yang mati. Dari sapi aneh itu. Ngomong-ngomong, Raja Naga. Dia terluka parah, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menangkapnya, sebagai gantinya? Raja Naga tertegun, menyelamatkanmu adalah apa yang dia katakan di atas, tapi dia tidak mengatakan siapa yang ingin dia bunuh. Selama dia bisa menyelamatkan orang, dia telah menyelesaikan misinya. Ah! Namun, Raja Naga tidak bisa mengatakannya secara belak-belakan, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Kui itu sebenarnya adalah binatang suci kuno. Tidak mudah untuk mengolahnya, tapi dia memiliki persahabatan denganku. Dia sangat marah bahwa dia bisa membunuhnya sesuka hati. Ngomong-ngomong, Tuan Han, di mana Anda tinggal? Haruskah saya mengantarmu kembali? Saya tidak punya tempat tinggal untuk saat ini. Saya hanya tinggal di desa ini. Aku kasihan pada Raja Naga. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Tidak ada jaminan bahwa musuh akan keluar kapan saja di sepanjang jalan. Di bawah kepemimpinan Raja Naga tentu saja untung dilindungi oleh semua jenderal. Perdana Menteri Turtle, maka Anda dapat membawa pasukan kembali ke air terlebih dahulu. Saya akan membawa beberapa orang untuk mengirim Tuan Han kembali. Ya. Perdana Menteri Turtle mengangguk. Berbalik dan melambai kepada para prajurit dan jenderal, dan mundur menuruni gunung. Melihat semua jenderal pergi, Raja Naga tua memandang Han Sanqian dan tersenyum, bagaimana kalau kita pergi juga? Han Sanqian mengangguk, dan bersama dengan Raja Naga, dia memimpin mereka berempat perlahan menuruni gunung. Dalam perjalanan, Raja Naga tua menceritakan beberapa cerita tentang Kui. Nyatanya, kehidupan Kui sangat menyedihkan, pada masa perang zaman dahulu, tulang-tulang tubuhnya dijadikan tongkat dan kulitnya dijadikan genderang untuk berperang. Untungnya, meski jiwanya masih ada, dia dengan cepat mengolah tubuhnya kembali. Namun setelah itu, Kui berkeliling dunia. Ngomong-ngomong, Kui memang kurang beruntung dalam nasibnya. Raja Naga tua menghela nafas, mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memang membingungkan dan selalu ada penyesalan. Namun, ia juga menyuruh Han Sanqian untuk tidak khawatir. Di sini, selama Kui Niu berani memprovokasi Han Sanqian, selama Han Sanqian mempercayainya, Raja Naga akan segera memimpin pasukannya untuk menyelamatkannya. Di gunung, musuh yang baru saja dikalahkan tidak punya waktu istirahat saat ini, dan mereka menghadapi hukuman baru ketika kembali ke markas. Sekelompok orang lain dalam pasukan, dipimpin oleh 3 utusan khusus, pergi ke garnisonnya dan membunuh banyak murid mereka di tempat. Orang-orang itu baru saja mengalami kekalahan dan moral militernya hancur, kini setelah mereka dibantai lagi, kebanyakan dari mereka malah semakin tidak berdaya. Kamu sangat ambisius. Melihat kegagalan kami, apakah kamu ingin melahap kami? Utusan khusus itu berteriak dengan marah. Ham, mungkinkah kalian orang-orang tidak berguna masih diperbolehkan untuk terus memerintah? Anak itu belum menyentuh permukaan. Jika kamu terus seperti ini, seluruh pasukan akan dipermalukan olehmu. Siapa di desa yang akan bertindak sesuai dengan perintah peraturan di masa depan? Di sana mereka bertiga lebih unggul. Meskipun mereka berempat bekerja sama untuk membentuk pertahanan yang sangat kuat, mungkin akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk menerobos, namun sekarang setelah 3 utusan khusus lawan ada di sini, sangat mudah untuk menerobos formasi tersebut. Wajah pemimpin itu memerah ketika dia dimarahi. Saya gagal kali ini. Itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Orang itu hanyalah manusia biasa, dan Anda kembali dengan tangan kosong. Apalagi yang perlu dijelaskan? Pemimpinnya adalah terdiam sesaat. Ini memang benar. Lebih dari yang dia duga. Bisa dibilang dia kesal, sebenarnya dia cukup kesal, bagaimana dia bisa seperti ini jika bukan karena seseorang yang datang dari Istana Air. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyalahkan, saat ini penyelesaian masalah yang mendesak adalah hal yang mendesak. Bab 5918, masing-masing memiliki krisisnya sendiri. Anak itu memiliki pasukan 500.000 orang dari Istana Air untuk membantunya. Bagaimana Anda ingin kami menjelaskannya? Sesepuh lainnya berteriak dengan marah. Haha, apa menurutmu aku akan mempercayai omong kosong ini?
Meskipun Istana Air memiliki banyak pasukan, selain pertahanan, tindakan pribadi memerlukan anggukan leluhur. Mungkinkah leluhur akan muncul secara langsung sebagai makhluk fana? Jika tanpa atas kehendak leluhur, bagaimana mungkin Raja Naga berani menggunakan pasukan? Lagi pula, Raja Naga selalu egois dan akan menggunakan begitu banyak pasukannya untuk manusia. Kamu berbicara omong kosong. Utusan khusus No. Satu berteriak dengan marah. Pemimpinnya sangat marah dan ingin melawan tetapi tidak tahu caranya. Logikanya, perkataan utusan khusus itu memang benar, sifat naga itu serakah dan egois, ini lahir dari tulang. Bagi seorang manusia, untuk menggunakan pasukan beranggotakan 50.000 orang, kecuali diperintahkan oleh leluhurnya, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya menghabiskan begitu banyak tenaga. Belum lagi orang-orang seperti utusan khusus tidak mempercayainya, aku takut bahkan mereka sendiri tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Percayalah. Apa yang aku katakan itu semua benar, kamu bisa bertanya pada saudara-saudara yang lain. Hah, itu semua milikmu sendiri. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku masih bisa mengandalkanmu untuk menjaga sikumu. Keluar. Penculikan. Hari ini, Anda telah mempermalukan dunia. Saya rasa tidak perlu mengatakan lebih banyak. Serahkan kekuatan militer Anda dan mari kita bersama-sama memimpinnya. Itu benar. Itu benar. Dua utusan lainnya menjawab serempak, diikuti oleh 3 orang. Mereka saling memandang dan saling berusaha. Tiba-tiba, murid-murid yang mengepung mereka terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Darah muncrat dari mulut mereka, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Kalian adalah sekelompok pengecut. Jika kalian memiliki akal sehat untuk menyerahkan kekuatan militer kalian, jika tidak, jiwa kalian akan musnah dalam sekejap. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu benar-benar berpikir kamu tidak memiliki kekuatan militer. Tidak bisakah kami memerintahkan pasukanmu? Kami dapat mencapai efek yang sama dengan membiarkan kalian berempat menghilang mulai sekarang. Lakukan. Utusan khusus No. Satu berteriak dengan dingin, dan pasukan elitnya mengangkat pedang mereka dan menjatuhkannya di tempat, dan ratusan murid jatuh ke tanah. Wajah pemimpin menjadi pucat ketika dia melihat situasi ini, dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas dalam kemarahan. Kamu, berhenti. Berhenti bicara omong kosong. Utusan khusus itu mendengus dingin. Tidak. Mengeluarkan belati dari lengan bajunya, dan rasa dingin muncul. Menderita kematian. Dengan suara dingin, utusan khusus No. Satu langsung memegang belati dan mengarahkannya ke tenggorokan pemimpin. Namun, tepat ketika belati hendak mencapai lehernya, utusan khusus No. Satu tiba-tiba mengerutkan kening, kenapa begitu? Tangannya sama sekali tidak mampu mengerahkan tenaga, seolah-olah seseorang langsung meraih tangannya, namun anehnya, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menghentikannya. Mungkinkah itu? Kita semua berasal dari sekte yang sama, dan jika kita melakukan kesalahan, apakah kita harus saling membunuh? Terdengar tawa kecil, dan di atas istana pintu, saat ini, seseorang muncul. Ada kepulan asap hitam, lalu sesosok hantu muncul. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia terbang ke depan utusan khusus No. Satu dalam sekejap. Bahkan utusan khusus No. Satu, yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat, jelas tercengang saat ini. Salam kepada Tuan Istana. Setelah melihat siapa yang datang, pemimpin dan yang lainnya segera berlutut, wajah mereka penuh kegembiraan. Pemimpin istana muncul, yang merupakan berkah besar dan mereka terselamatkan. Tuan Istana Su, utusan khusus No. Satu tersenyum. Dia tidak melihatnya selama setahun. Tanpa diduga, Sulong tampak jauh lebih kuat. Namun utusan khusus nomor 1 tidak takut, kalau tidak bisa dipukul kenapa tidak bisa kabur. Utusan khusus Sang, kamu baik-baik saja. Tuan Istana Su tersenyum lembut. Setelah bayangan hantu muncul, wajahnya sama menawannya dengan seorang wanita. Dia mengenakan pakaian hijau dan sepatu putih, dan dia tampak seperti tuan muda. Ada aura hitam di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sedikit seperti hantu. Ada sesuatu yang berbeda ketika dia tersenyum, dan bahkan wanita pun mau tidak mau merasa cemburu ketika melihatnya. Sampai batas tertentu, penampilan Sulong dicirikan oleh kecantikan feminin dan pesona jahat. Pria ini adalah pria yang tampan. Namun, wajah cantik ini memiliki hati yang sangat kejam. Sulong dijuluki Tuan Racun, dan kipas di tangannya dapat membunuh semua orang di dunia. Sulong sangat berbakat, dan dia sangat berbakat di sekte tersebut. Mampu memantapkan dirinya di sekte secara alami bergantung pada kekuatannya. Meskipun pasukan yang dipimpinnya adalah yang terlemah, mereka masih mampu membagi kekuatan dalam sekte menjadi 2 aula, satu di sisi utusan khusus dan lainnya, dan satu di sisinya. Begitulah kemampuannya, bahkan tuan istananya sendiri tidak akan berani melawannya 1 lawan 1. Bab 5919, orang jahat akan dihukum oleh orang jahat. Dia juga orang pertama di sekte yang membuka istana dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah dia mengambil alih aula cabangnya sendiri, kekuatan di aula berkembang pesat. Bukan karena ketua aula mereka tidak pernah berpikir untuk menggabungkan mereka sebelumnya, tetapi beberapa ekspedisi gagal. Sekarang, dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, melihat istana Master Su telah keluar dari pengasingan, 2 utusan lainnya hanya bisa mengerutkan kening.
Berkat kepedulian Tuan Istana Su, Zhang masih dalam keadaan sehat. Saya hanya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Istana Su. Apakah Anda takut meninggalkan karantina lebih awal? Utusan khusus 0. Satu mendengus dingin dan berpura-pura untuk memujinya. Kepala Istana Su tersenyum dengan jijik. Awalnya bagus, tetapi saya tidak dapat menahannya. Saya sedang mundur, tetapi orang-orang selalu datang ke kamar saya untuk melaporkan bahwa seseorang memanfaatkan retret saya untuk tidak menipu siapapun di istana saya. Saya benar-benar ingin mengikuti retret selama beberapa tahun lagi, tetapi sayang sekali, saya khawatir dalam beberapa tahun, aula cabang saya tidak akan ada lagi. Aula Master Su bercanda. Asalkan kamu, Su Long, ada di sini, akan ada aula cabang di mana-mana. Haha, utusan khusus 0. 1. Kamu benar-benar tidak pandai berbicara. Maafkan saya. Tuan Istana Su tersenyum, dan dengan gerakan tangannya, energi hitam langsung dilepaskan pada keempat pemimpin, dan luka mereka tiba-tiba membaik. Long menoleh, energi hitam muncul dari tubuhnya, dan kemarahan terlihat jelas di wajah tampannya. Kalian bertiga menyerang aula cabangku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku, Su Long, tidak akan dibenci oleh semua orang di dunia di masa depan. Mengolok-olok. Bagaimana membangun otoritas? Dia berteriak dingin, dan melepaskan energi hitam di tangannya, tiba-tiba mengenai ketiga utusan itu. Ketiga pemimpin sekte dengan cepat menolak, tapi mereka juga langsung terlempar beberapa meter jauhnya oleh energi hitam. Melihat situasinya tidak baik, utusan khusus 0. Satu tiba-tiba berkata dengan suara dingin, Tuan Su, kami tidak punya pilihan selain datang ke sini hari ini. Meskipun Anda dalam pengasingan, Anda ingin memiliki orang yang berdedikasi untuk melapor Anda tentang masalah-masalah dalam sekte. Anda juga harus tahu bahwa bagaimana Anda bisa kali ini, bawahan saya telah benar-benar mempermalukan sekte kami. Mengapa kami tidak datang ke sini untuk meminta penjelasan? Mendengar ini, kemarahan Su Long sedikit mereda, dan energi hitamnya juga banyak mereda. Dia tersenyum, ini benar-benar aku kali ini. Jika bawahanku melakukan hal-hal buruk, aku tidak hanya akan kasihan pada ketua sekte, tetapi juga mempermalukan kalian semua. Jadi, saya pribadi akan bertindak atas nama saya. Saya ingin meminta maaf kepada Anda semua. Adapun tanggung jawab mereka yang tidak menguntungkan, saya juga akan meminta pertanggungjawaban mereka. Tiga utusan khusus, bagaimana menurut Anda? Ketiga utusan itu saling memandang. Su Long sangat kuat. Jika dia berjuang keras, tidak ada yang bisa bertahan hari ini. Oke. Karena Anda sudah berbicara, Tuan Su, kami akan memberi Anda wajah. Dalam hal ini, saya berterima kasih kepada tiga utusan khusus dan meminta ketiganya untuk memberitahu kepala istana bahwa saya, Su Long, pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal dan memuaskan untuk masalah ini. Jika saya tidak membunuh Han San Qian, saya akan melakukannya tidak bisa membagi istana. Oke, karena Tuan Istana Su mengatakan ini, kami juga yakin Anda bisa memberikan jawaban yang memuaskan, jadi kami ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Ketiga utusan khusus itu melambaikan tangan mereka dan memimpin dengan berjalan menuruni gunung. Dalam perjalanan, utusan khusus 0. 2 bingung, meskipun Su Tian memang kuat, dia memaksa dirinya keluar dari pengasingan. Saya pikir budidayanya adalah tidak stabil. Jika kita menggabungkan kekuatan kita bertiga, kenapa kamu begitu takut padanya? Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut aula cabangnya hari ini, bagaimana kita bisa mendapat kesempatan lain di masa depan? Keterampilan Su Long tidak terduga. Bahkan jika dia terpaksa melarikan diri, dia harus waspada terhadapnya. Utusan khusus 0. 1 menghela nafas. Orang lain juga mengangguk. Bosnya benar. Kultivasi Su Long sudah luar biasa sejak dulu. Sekarang kita sudah keluar dari pengasingan, saya khawatir berdasarkan gabungan kultivasi Anda dan saya, jika kita terus berjuang, kita mungkin menderita kerugian besar. Dia baru mengasingkan diri selama 100 tahun, bagaimana dia bisa membuat kemajuan seperti itu? Anda harus waspada terhadap orang ini. Utusan khusus 0. 3 berkata. Itu masuk akal. Sial, sial sekali. Meski begitu, peluangnya akan semakin kecil di masa depan. Utusan khusus 0. 2 berkata dengan tidak senang. Belum tentu. Utusan khusus 0. 1 memutar matanya ke arahnya. Jika dia tidak menangani pelanggaran aturan ini dengan baik dan pemimpin sekte berakhir secara pribadi, maka tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Su Long, akan sulit untuk menahannya. Serangan istana utama kita. Pada saat itu, istana cabang tidak akan ada. Su Long pasti akan mati. Masuk akal, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bab 5920, malam akan tiba. Han San Qian sebenarnya banyak berbicara dengan Raja Naga Tua di sepanjang jalan. Han San Qian bersedia mendengarkan, dan Raja Naga Tua sangat ingin berteman dengan Han San Qian, jadi tentu saja dia tidak pernah berhenti berbicara. Namun, Han San Qian dengan cepat langsung ke pokok permasalahan, yaitu tentang keberadaan Su Yingxia. Sebenarnya di tempat kami, perbedaan siang dan malam sebenarnya sangat besar. Dengan kata lain, ada aturan malam di malam hari dan aturan siang di siang hari. Tidak ada yang bisa bergerak kapanpun. Istana air kami juga punya aturannya. Meskipun batas waktunya tidak sejelas di darat. Dilihat dari saat kami aktif, kami tidak menemukan ada orang luar yang membobol tempat ini, tapi tidak menutup kemungkinan mereka masuk saat kami sedang istirahat.
Terutama memikirkan tentang nenek moyang sekarang datang untuk berbicara secara pribadi untuk orang luar untuk menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, Raja Naga Tua lebih cenderung pada pertanyaan Han Sanqian. Itu berarti seseorang pasti ada di sini. Jika Anda ingin menemukan seseorang, ada 500.000 pasukan di Istana Air. Tuan Han, apakah Anda ingin bertanya kepada mereka? Saran Xiaonu. Ya, jumlah pelautnya banyak. Selama ada air, ada bawahan Raja Naga. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memeriksa orang. Raja Naga Tua, setelah aku menyebutkan ini, aku punya permintaan tanpa ampun, yaitu tolong mobilisasi semua pasukanmu sekarang untuk mencarikan seseorang untukku. Aku akan mengirim seseorang nanti. Kamu dapat yakin bahwa Tuan Han akan mencarinya. Tidak nanti, saya harap Raja Naga Anda akan melakukannya sekarang. Meskipun meminta bantuan bukanlah cara yang harus dilakukan, Han Sanqian benar-benar tidak memiliki cara yang lebih baik. Lagi pula, bagi Han Sanqian, yang terpenting adalah Su Yingxia, jadi keberadaan mereka pasti yang paling penting. Pada titik ini, Han Sanqian tahu bahwa meminta bantuan tidak sopan, tetapi tidak ada cara lain. Raja Naga Tua juga melihat urgensi dan ketulusan Han Sanqian di matanya, karena Tuan Han telah berbicara secara pribadi, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya akan segera kembali ke Istana Air untuk membuat pengaturan. Tapi Anda, tidak. Hubungan, hampir gelap, saya pikir orang-orang itu tidak berani muncul, mereka hampir pada waktunya sendiri, kata Xiaonu. Ya, dan desanya tidak terlalu jauh. Kita bisa beristirahat di sini sampai hari benar-benar gelap lalu kembali, kata Lian Hua juga. Naga tua itu mengangguk, baiklah, jika itu masalahnya, maka aku akan meninggalkan auraku di sini dan memberimu jubah pada saat yang sama. Mengenakan jubah ini, bahkan jika kamu tidak menggunakan energimu yang sebenarnya, kamu dapat menolak semuanya. Jenis bahaya. Menurutku orang-orang itu tidak berani mendekat sesuka hati. Lagi pula, mereka takut aku masih di sini, dan bahkan jika kamu menerobos masuk dengan gegabah, jubah ini dapat melindungimu. Itu terbuat dari skala terbalik naga. Kamu tetap di sini sampai gelap, lalu kembali. Terima kasih. Ya, Han Sanqian berkata dengan hormat. Raja Naga Tua tersenyum dan berkata, Tuan Han, Anda terlalu sopan. Urusan Anda adalah urusan saya. Jadi, saya pamit dulu. Jika ada kabar, saya akan menggunakan jubah ini untuk berbicara kepada Anda sebagai sesegera mungkin. Setelah Raja Naga Tua selesai berbicara. Dengan gerakan tubuhnya, dia meninggalkan jejak energi sihir dan jubah di tanah, lalu dengan cepat terbang menjauh. Menyaksikan kepergian Raja Naga Tua, perasaan Han Sanqian campur aduk, dia bersyukur, tapi juga berharap dia membawa kembali berita tentang Su Yingxia dan lainnya secepat mungkin. Sekitar 1 jam kemudian, langit menjadi gelap gulita. Han Sanqian juga dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah langit menjadi gelap, gunung itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seolah-olah sunyi senyap. Tapi ini menunjukkan dari luar bahwa di sini benar-benar aman. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berkata, ayo kembali ke desa dulu. Pertama, kembali setidaknya bisa membuat orang-orang seperti Xiaonu lebih aman. Kedua, energi setengah hati Han Sanqian saat ini telah terpengaruh dengan cara ini. Butuh yang baik istirahat. Tentu saja, persetujuan dengan Raja Naga Tua untuk bertemu di desa tentu saja merupakan alasan yang paling penting. Kedua, dan terakhir, masalah antara Lucen dan Erhu jelas belum selesai. Meskipun Han Sanqian tidak meminta pertanggungjawaban mereka selama ini, itu karena keadaan khusus. Keadaan khusus bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban, segala sesuatu yang akan datang, dan kesalahan apapun harus ditanggulangi. Beberapa orang dengan cepat berjalan menuju desa tersebut. Namun, ketika mereka sampai di desa tersebut, mereka terkejut saat mengetahui bahwa desa tersebut telah berubah total.